Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak ya. Ini energi seseorang yang hari ini, saat ini, ya mungkin kepikiran sama kamu. Kamu mau kepoin gimana sih energi dia hari ini sama kamu? Yuk kita simak ya. Buat siapapun yang baru datang ke sini, salam kenal dari aku. Hai, Nyimas Mandasari di sini. Semoga kalian suka dengan video-video yang aku buat. Jangan lupa subscribe, dan di akhir video silahkan buat siapapun teman-teman yang punya kisah yang sama dengan pembacaan readingan di sini, semoga bisa berbagi ya pengalaman dan dapat kita ambil pelajarannya ya. Oke teman-teman semuanya, selamat menyaksikan energi seseorang saat ini yang sedang tidak komunikasi dengan kamu. Seperti apa ke kamu perasaannya, pikirannya, dan bagaimana hubungan kalian nanti ke depannya ya. Di sini ada As of Pentacle, ada Nine of Pentacle, The Hermit, The High Prince, Queen of Wands, The Page of Cups ya. Jadi teman-teman, orang yang sekarang nih lagi nggak komunikasi sama kamu, sebenarnya dia masih sayang ya, sayang, masih ada perasaan itu, masih besar aku lihat di Page of Cups ya. Hati kamu apa ya, nama kamu tuh sudah terukir di dalam perasaannya dia ya, di dalam hatinya dia, dan nggak pernah hilang dari ingatannya. Iya. Ya, oke. Di sini ada As of Pentacle. Bagaimana perasaan orang ini selama tidak komunikasi dengan kamu? Aku lihat orang ini tuh lebih banyak mikirin soal rencana yang bakal dia lakukan kalau sampai kamu lama enggak eh, nggak mau ngehubungin dia, ataupun juga nanti dia mau cari cara gitu ya, untuk cari akal bagaimana dia bisa terhubung dengan kamu. Karena aku merasa orang ini tuh sekarang tuh kayak sering memantau kamu, pingin melihat pergerakan yang akan terjadi ya seandainya kalau dia lama tidak ngehubungin kamu ya. Apakah akan kamu yang lebih dulu ngerespon melakukan sesuatu gitu ya terhadap hubungan ini yang diem-dieman aja ya? Apakah kamu akan melakukan pergerakan ke dia, atau malah sebaliknya kamu menunggu dia? Tapi yang nampak di kartu As of Pentacle ya, ini informasi buat teman-teman. Seseorang ini akan lebih dulu berkomunikasi ke kamu. Itu yang aku lihat. Kenapa? Ya karena dia sangat apa ya, kayak kamu ini adalah sosok yang susah untuk didapatkan ya, atau mungkin sangat istimewa buat dia. Sudah sampai diukir ya di dalam batinnya. Bahkan juga kamu tuh susah banget buat dilupainnya. Ya, kamu adalah orang yang istimewa yang dia ingin gapai ya, yang ingin dia dapatkan untuk jadi pasangannya. Dan di sini ada Nine of Pentacles, makanya dia santai aja dulu ya. Sambil lihat perkembangan apa yang akan terjadi, yang bakal kamu alamin gitu. Satu yang pasti, dia saat ini walaupun tidak melakukan pergerakan, tidak ada kabar ke kamu, tapi sebetulnya dia selalu mantau kamu ya. Selalu memperhatikan kamu dari jauh, dan dia juga berharap kamu tidak melakukan tindakan yang ekstrim ya, yang membuat hubungan ini mungkin benar-benar akan rusak ataupun juga tidak bisa diperbaiki. Jadi sambil memantau kamu, dia santai-santai aja karena dia tahu, dia yakin, dia percaya bahwa kamu juga memiliki perasaan yang sama seperti dia yang saat ini ya sedang mungkin penasaran sejauh apa lagi yang bakal kamu lakukan selama dia tidak bergerak maju ke kamu ya, tidak ngehubungin kamu. Oke, yang terjadi adalah The Hermit guys. Sebetulnya panas ya pikirannya, karena di dalam batinnya tuh kangen sama kamu. The Hermit nih kangen banget dia sama kamu, kepingin ya
Dia nggak tahan nih, kepingin sekali untuk ngehubungin kamu. Tapi apa yang terjadi, semua itu dia coba untuk tahan ya, dia bersabar di sini sampai kepalanya panas, memikirkan langkah yang bakal dia lakukan seandainya sampai kamu benar-benar tidak melakukan pergerakan. Pikiran dia juga kacau ya, batin dia juga kacau karena dia ngerasa bahwa kamu kehilangan rasa terhadap dia. Dia khawatir itu ya, jadi panas hati, jadi pikirannya juga ikut panas guys. Udah lama nih, misalkan teman-teman di sini sudah sampai 9 hari ini tidak berkabar ya, dia benar-benar tubuhnya mengeluarkan hawa panas ya, dan itu dihasilkan dari batinnya yang sering ngebatinin kamu ya, sehingga suhu tubuhnya memanas. Mungkin dia demam ya, mungkin dia emang lagi nggak enak hati karena kamu juga kok ditungguin kok malah tambah lama ya, gelisah perasaan pikirannya. Overthinking ya teman-teman semuanya, dan yang terjadi dia jadi malas mengerjakan segala aktivitas kegiatan dia sehari-hari, termasuk pada saat dia bekerja pun dia banyak sekali apa ya, seperti kayak kurang semangat ya, kurang santai, bawaannya gelisah aja gitu ya, karena dia kepingin cepet melakukan sesuatu, tapi dia kayak harus sabar dulu karena pingin tahu rahasia apa sih gitu ya, yang bakal dia ketahui lebih lanjut jika dia tidak menghubungi kamu. Ada The High Prince ya, rahasia apa sih yang kamu punya di belakang dia sehingga kamu setega itu lama-lama tidak cari dia, sampai segitunya gitu, berlama-lama tidak nyari dia. Biasanya mungkin kamu misalkan ya kamu tidak dihubungi ataupun diblokir ya, mungkin kamu dengan cara kamu gitu melakukan banyak hal untuk bisa terhubung dengan dia lagi, bicara dengan dia lagi, tapi kali ini yang ngeblokirnya adalah kamu. Ini misalkan ya guys ya, kamunya yang menutup hati, kamunya yang menutup komunikasi. Yang terjadi adalah di dirinya dia pengen tahu ada rahasia apa sih sebetulnya sampai kamu segitunya gitu ya. Sampai kamu harus ngeblokir dia. Apa karena kamu ingin menang, ingin melihat dia sengsara dengan kamu perlakukan seperti itu? Ya. Kenapa? Kenapa kalau kamu marah harus memblokir gitu? Kenapa kalau kamu apa ya, kayak kecewa sama dia harus seperti itu? Nah, ini yang dia ingin tahu nanti. Di sini kan dia bawa cermin ya kan, dia bawa cermin. Nanti dia bakal nyontek. Apa yang kamu lakukan itu akan dicontek sama dia. Kalau kamu bersikap seperti ini, dia akan melakukan hal ini nanti di kemudian hari. Kalau kamu sering marah-marah, dia mungkin akan mulai belajar untuk bisa marah-marah. Jadi, apa yang kamu perlihatkan ke dia itu akan jadi ilmu buat dia yang baru, yang bakal dia lakuin ke kamu. Makanya hati-hati kalau lagi marahan, jangan suka blokir, karena kalau orang diblokir itu menyakitkan guys. Apalagi kalau ini hubungan tentang cinta. Ya, kalau pertemanan aja bisa bikin panas hati, ya bikin jantung copot, apalagi ini yang sudah punya apa ya, kayak kisah asmara, udah pasti dia juga di sana sesantai-santainya dia gitu. Tapi kalau udah lama banget kelewatan gitu ya, apa namanya tuh, jadwal tunggunya, ya pasti dia bakalan uring-uringan, resah, gelisah, ya memikirkan kamu terus, noh, The High Prince ya. Dia mikirin kamu terus jadinya. Nah, akhirnya apa? Apa yang kamu sembunyikan ya? Kenapa kamu jadi kayak ngeblokir dia? Pasti ada sesuatu. Jadi kan gitu pikirannya, ya. Perasaan dia seperti itu pada akhirnya. Dan nanti dia bakal pakai cara kamu untuk membuat kamu tuh merasakan apa yang saat ini sedang dia rasakan tuh. Kan akhirnya dia ngerti bagaimana cara menyakiti yang lebih sakit, yaitu dengan cara memblokir. Energi kan langsung ke cut gitu ya. Langsung kayak orang disilet gitu ya, perih mungkin. Energi itu akan terputus, yang negatif, yang positif ya, dengan cara ngeblokir. Itu bener loh teman-teman. Kalau teman-teman mau sembuh dari penyakitnya, penyakit hati yang timbul karena teman ini tinggal diblokir aja, nanti kamu kembali sehat. Kalau kamu ada masalah dengan pasangan, terus pasangan kamu ini nggak pernah ngertiin kamu blokir aja, nanti kamu tiba-tiba hatinya tenang gitu, kayak kuat. Nah, yang terjadi adalah gitu ya di kamu yang blokir dia, jadi dia yang sakit, kamu yang enak, kamu yang nyaman, kamu yang seger.
kamu nggak kenapa-kenapa gitu ya. Dia, ya di hatinya, wow, tumbuh rencana banyak sekali untuk bikin naklukin kamu, ataupun untuk bikin kamu sama seperti yang dia rasakan saat ini, gitu ya. Hati-hati itu teman-teman, energinya kayak gitu. Di saat saat ini kalian tidak komunikasi, perasaannya jadi mengarah ke hal yang bakal dia lakukan ke kamu nanti besok mau digituin ya. Di sini ada Queen of Wands, aku lihat perasaan dia masih sayang sama kamu. Dia tuh apa ya, selalu ngebutuhin kamu gitu loh ya. Hatinya selalu berbunga-bunga, apalagi pada saat dia ngelihat gambar kamu ataupun juga kalimat yang kamu kirimkan kepada dia sebelum kalian marahan ataupun terjadi pemblokiran ini. Dia buka lagi ya untuk menenangkan hatinya yang sedang perih. Ya perih lah, dia nggak percaya orang yang mencintai dia, yang suka bikin puisi buat dia, tiba-tiba ngeblokir. Dan cara mengobatinya gimana? Dia nyari pesan singkat yang kamu kasih, dibaca lagi. Bener nggak kamu benci dia? Apa ada rahasia apa nih? Diteliti sama dia satu-satu tulisannya, ya, agar didapati eh, sesuatu di kata-kata tersebut ada yang rahasia nggak, yang bisa dijadikan rujukan ataupun petunjuk gitu ya, kenapa kamu sampai ngeblokir dia gitu. Pada saat dia tahu ternyata kamu blokir dia karena kamu tidak mau ganggu dia, mungkin kamu sudah dikecewakan sama dia, tapi bahasanya kamu sopan, baik, dan dia rasanya apa, berbunga-bunga di sini ya. Dia ngarepin kamu banget karena dia percaya kamu punya gairah cinta yang besar buat dia. Nah, makanya ya, di sini dia sudah mengukir nama kamu di dalam hatinya. Diingatannya kamu tuh susah buat dilupain. Dia sayang sama kamu. Pack of Cups, cintanya tulus gitu ya. Cintanya tulus, dan di sini pun dia merawat hubungan ini meskipun kamu ngeblokir dia, tapi dia berusaha untuk percaya bahwa semua ini adalah karena kamu ingin merubah dia menjadi orang yang seperti apa yang kamu mau. Jadi dia sadar gitu kalau dia ini banyak kekeliruan. Selama ini dia banyak mengabaikan perasaan kamu. Selama ini dia mungkin terlalu memikirkan perasaannya dia, terlalu mementingkan dirinya dia tanpa memikirkan perasaan kamu. Di sini dia mulai sadar ya. Dia mulai sedikit membenahi ya, membetulkan apa yang salah pada diri dia, dan rasa cintanya kepada kamu semakin hari semakin besar. Semakin percaya bahwa cinta yang dia punya ini ya akan bahagia di kemudian hari bersama dengan kamu. Kenapa? Karena dia melihat kamu merangkai sebuah kata yang begitu baik, sopan untuk dia, meskipun kamu memblokir, tapi tidak ada kata-kata yang kasar yang membuat dia ini marah sama kamu, tidak ada. Yang jelas kamu tuh ya tertanam di dalam hatinya dan tak tergantikan oleh siapapun. Itu yang aku lihat di Pack of Cups ya. Dia menggambarkan kamu sosok yang istimewa dalam hidupnya. Kita lihat lagi energi dia ya. Saat ini orang yang tidak berkomunikasi dengan kamu. Seperti apa ya? Tetap di sini. Ini personal reading. Tidak ya teman-teman. Ini energi general. Jadi bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak. Energi seseorang yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana pikirannya dia saat ini kepada kamu, apa yang dipikirkan oleh dia saat ini tentang kamu. Chemistry guys ya, tuh ada isu yang bikin hubungan kalian di sini renggang ya. Salah satu di antara kalian di sini ada yang nggak jujur ya, tapi kalian tidak bisa saling berpisah. Dua-duanya sama-sama saling membutuhkan. Oke. Ini energinya dia ya. Dia ngerasa sama kamu tuh nyaman, ada chemistry yang membuat dia tuh tertarik. Entah kenapa ya, dia juga mungkin merasakan hal di dalam batinnya tuh gini. Ada pertanyaan mungkin di dalam batinnya. Kenapa ya aku kok sama dia nggak bisa lepas banget ya ke kamu gitu.
Kenapa ya seperti itu? Kenapa sih kamu tuh menggoda banget gitu? Kenapa kamu itu menggairahkan sekali? Kenapa kamu itu seakan-akan aku hanya bisa bahagia, hanya bisa terpenuhi gitu ya, kebahagiaanku, tapi itu adanya dengan kamu. Kenapa seperti itu? Nah, ini yang dia energi yang dia kasih lihat ke kita nih. Orang yang saat ini tidak komunikasi dengan kamu. Di sini aku pastikan dia nggak akan ninggalin kamu. Dia masih punya perasaan yang suka banget ke kamu karena ada energi chemistry ini. Ingin ngegoda kamu gitu loh, ngegigit kamu gitu ya, supaya kamu tuh nggak lepas lagi ya. Sayang sekali dia sama kamu, dia pun juga nggak habis pikir kenapa dia semelekat itu ke kamu ya. Oke, di sini aku nemuin satu kartu yang memberitakan hubungan ini tuh jadi seperti ini, ada kesalahpahaman ataupun juga ada keributan kecil di hubungan kamu. Ini ada isu mungkin dia terlalu memikirkan kepentingan dia ataupun keluarganya, terus mengabaikan kamu sehingga kamu memilih untuk pergi dari dia, ya. Tapi di sini dia memintamu untuk kembali. Dia ingin minta maaf, ingin memperbaiki sikap dia kepada kamu. Ternyata ya, sikap dia yang selama ini terlalu mementingkan dia, terlalu mementingkan keluarganya, ya, itu melukai batin kamu. Dia berpikir bahwa kemarin kamu pasti udah tahu dong masalah dia apa, situasi dia kayak gimana, kondisi dia itu kayak kayak gimana, kamu udah ngerti. Dia nggak perlu ngejelasin kalau misalkan lama dijawabnya pesan kamu, lama tidak telepon kamu, ya, lama mungkin tidak berkabar, bukan berarti dia mementingkan dirinya ataupun keluarganya, tapi kamu udah ngerti kondisi dia lagi kenapa, mungkin dia lagi fokus di sana sehingga dia percaya bahwa kamu itu nggak akan macem-macem, kamu itu nggak akan ngelakuin sesuatu yang aneh-aneh, nggak bakal mikir dia yang jelek-jelek, gitu pikiran dia ya. Makanya dia kalau sampai kedapatan kamu ngeblokir dia, artinya wow, berarti kamu marah, nggak terima dengan dia, kesel, jengkel hati karena diabaikan. Makanya di sini dia tidak mau gitu ya, sampai kehilangan kamu, dia masih butuh kamu ya. Perhatian kamu nampaknya di sini membuat dia menjadi lebih melekat dengan kamu, bahkan kecanduan sama kamu. Dia nggak ada satu orang pun yang bisa membuat dirinya ini apa ya, seromantis itu loh gitu ya dalam sebuah hubungan. Cuman sama kamu dia bisa romantis kayak gini. Dan dia merasakan kenikmatan dari keromantisan ini, membuat tubuhnya lebih segar, lebih sehat, lebih semangat, kerja lebih bisa bergairah gitu ya. Jadi bisa apa ya, menghasilkan banyak kebaikan lah dalam kesehariannya di saat dia punya perasaan bahagia karena terkoneksi ataupun juga dapat perhatian dari kamu. Reconciliation ya, dia pingin kembali ngejalanin hubungan itu, pingin minta maaf kalau memang kamu marah, kamu tersinggung, kamu merasa dia mengabaikan kamu ya. Oke, nampaknya mungkin dia akan menyembunyikan sesuatu yang bisa jadi kamu pasti akan marah gitu ya. Misalkan eh, kamu melihat dia dalam keadaan baik-baik saja, sebenarnya sebetulnya dia hanya menyembunyikan tentang kesedihannya, tentang masalahnya. Ya, dia tidak berani membicarakan kepada kamu, takut kamu marah, ya. Bisa aja dia punya cerita nih, selama tidak komunikasi dengan kamu, ternyata dia ada komunikasi dengan orang lain. Nah, ya, dia khawatir nih, biasa mungkin ya, mungkin dia ngasih tahu sama kamu, tapi kali ini tidak ngasih tahu, tapi nanti tiba-tiba nih akan ketahuan gitu ya. Nanti pada saat dia mencoba untuk baikan sama kamu gitu, nanti akan ada satu berita yang bikin kalian ini entar ribut lagi, yang bikin kalian entar jauhan lagi. Itu ada kecemburuan gitu ya, ada kecemburuan, ada rasa curiga nanti ya, mungkin dia dia gini loh, nanti kan nggak tahu ya basa-basinya bagaimana supaya ada obrolan, karena dia mungkin juga nggak bisa
dengan gamblang ngomong maaf gitu, mungkin agak susah. Jadi dia nanti akan mengarang ceritakah atau tentang bicara sesuatu yang dia selama ini tidak pernah dia bicarakan ke kamu ya, tentang sebuah rahasia. Kalau ada yang nembak dia, kalau ada yang suka sama dia, nanti ini akan membuat runcing lagi masalah kalian, nanti akan bikin perselisihan lagi di antara kalian. Jangan sampai misalkan kamu seperti itu ya, tahu nggak, kamu nggak eh, nggak hubungin aku ini loh temenan sama ini, cemburu ya kan, akhirnya apa, kalian ribut lagi dan ini akan lebih lama nanti. Usahakan nggak perlu deh diceritain kayak gitu, yang penting udah baikan dulu. Kalau nggak ada topik pembicaraan, mestinya diem aja dulu, nggak perlu banyak apa ya cerita. Mungkin kamu bisa lebih dengerin dia ngomong, terus jangan sampai kamu pas dia bicara itu langsung nangkepnya dia itu ada perselingkuhan ataupun deket sama siapa gitu ya. Itu dia sengaja loh, pengen manasin kamu aja supaya kamu tuh nggak ngelepasin dia, cuman cara dia salah, cara komunikasi dia salah ke kamu di sini ya. Sebetulnya dia hanya pura-pura, dia ingin tahu seberapa kamu cemburunya, tapi nanti justru malah bikin kamu bener-bener akan susah banget dirayu di sini, teman-teman semuanya. Jadi jangan terpancing dengan apa yang nanti bakal dia bawa, berita ataupun juga mungkin kamu ngedenger ya selama enggak komunikasi kan, blokiran. Mungkin kamu yang ngeblokir ya, bukan dari dianya ya, terus kamu mendengarkan atau melihat bukti gitu ya, entah ini dari orang lain atau datangnya dari temanmu ataupun dari media sosial. Jadi jangan salah paham dulu, nanti ini akan membuat tambah jauh hubungan kamu sama dia ya. Itu yang pertama, kalau kamu bisa ngelewatin itu, nih aku kasih tahu sama kamu, sebetulnya dia itu kecanduan, gimana ya, udah terbiasa sama kamu. Jadi kalau nggak ada kamu tuh dia nggak biasa hidupnya. Ya, jadi aku tak biasa. Betul-betul memang dia ini susah untuk kehilangan kamu. Ini yang aku mau kasih kabar ke teman-teman, orang yang nggak komunikasi ini tidak semudah itu melupakan kamu. Ya, perasaannya sayang. Di sini aku ngelihat energinya seakan-akan tanpa kamu itu tidak ada kehidupan yang bisa membuat dia ini bahagia. Dia punya banyak teman, tapi tidak ada satu temannya pun yang membuat dia bisa berbunga-bunga hatinya. Dia punya keluarga yang menyenangkan, tapi tidak bisa membuat dia tersenyum. Dia punya banyak uang gitu, tapi dia nggak bisa ngebahagiain dirinya karena dia kesepian, butuh kamu dan sering diperlakukan baik sama kamu. Kamunya terlalu banyak perhatian sama dia, itu lama-lama kangen sama kamu ya. Mungkin kamu punya hal yang istimewa, yaitu sentuhan fisik kamu ya. Kamu bisa apa ya, memberikan rasa nyaman dengan sentuhan tangan kamu, itu yang membuat dia ini gampang sekali buat baik sama kamu, itu karena ketergantungan hal tersebut ya. Sering diberikan effort yang luar biasa gitu, yang membuat dia ini akhirnya sulit buat melukai kamu, menyakiti kamu, apalagi sampai meninggalkan. Dan aku rasa orang ini tuh tergila-gila sama kamu. Kamu ngeblokir dia, mungkin anggapannya kamu akan mikir dia juga ngelupain kamu gitu ya. Enggak, dia tersiksa batinnya. Nih, dia tersiksa batinnya tuh. Kondependensi. Ya. Dia kalau kamu sekarang lihat baik-baik aja, itu topeng. Topengnya dia lagi gembira sama temen, itu topeng untuk ngobatin atau untuk nutupin hatinya yang sedang rindu sama kamu, yang penasaran sama kamu, ada apa sih sampai diblokir gitu marahnya. Ya, dia pingin baikan sama kamu di sini. Masa karena urusan dia yang sepele gitu, mungkin kamu nggak tahu isu apa yang sedang dia alami saat dia mungkin membuat kamu kecewa, yang belum sempat dia kabarin ke kamu. Ini mungkin ya yang membuat kalian salah paham. Pada akhirnya kamu nggak mau ngedengerin tentang penjelasan dia ya terhadap situasi yang membuat kamu akhirnya ngeblokir dia. Entah kamu cemburu, entah kamu kurang perhatian, yang jelas di sini
rasa cinta yang kamu miliki tuh besar terhadap dia, sehingga kamu tuh selalu ini, ya, ketergantungan sama dia. Kamu terlalu melekat sama dia. Kamu nggak bisa diacuhin, kamu nggak diistimewain. Meskipun mungkin kamu sanggup tidak diistimewakan dan diacuhkan, tapi ini udah keseringan sepertinya gitu ya. Makanya kenapa kamu ngeblokir gitu. Bukan karena masalah satu dua doang, tapi udah sering. Ini yang bikin kamu jengkel, tapi dia nggak terus terang. Ada apa sih sebetulnya? Kenapa dia sering seperti itu? Ini nanti akan terbuka ya sebuah ceritanya atau rahasianya. Nanti dia akan terus terang atau kamu akan mengetahuinya entah dari media sosial ataupun temannya ataupun keluarganya ya. Di sini ada sesuatu nanti yang bakal terjadi tapi tidak akan membuat kalian berpisah. Gitu. Kenapa? Karena di sini dia udah melekat sama kamu ya, kecanduan sama kamu. Kamu itu romantis sih, aku lihatnya gitu ya. Jadi dia ini susah nyari pengganti orang kayak kamu. Ya, energinya bikin nyaman, bikin sahdu, bikin dia ini selalu kangen banget sama perhatian dan cinta dari kamu, sehingga dia selalu balik lagi, meskipun mungkin ya bisa dibilang umurnya udah pada dewasa tapi kayak anak-anak berdua ini ya, umurnya sudah pada dewasa, udah ngerti gitu loh harus seperti apa caranya, tapi kalau udah urusan cinta nih kayak anak-anak ya, kalau udah ketemu ya romantisan, dia manja banget ya, mungkin karena kamu sering memanjakan dia, sering ngemong dia, ini manja banget ya. Nih, orangnya kayak anak-anak manja gitu. Kamu seneng sih, mungkin dia dewasa orangnya, usianya jauh lebih dewasa dari kamu, ataupun juga orangnya lebih muda dari kamu. Nah ini dia keseneng banget kamu kasih perhatian kayak gitu, bikin dia nyaman, terlindungi ya, dia ngerasa punya keluarga, dia ngerasa berharga sebagai seseorang ya. Mungkin dia ini jauh sama keluarganya, mungkin dia nggak punya ayah ibu, atau memang dia itu dari kecil hidupnya udah banyak cobaan, banyak ujian ya, datang kamu semua terpenuhi, datang kamu cintanya itu dicukupi ya, perhatiannya nggak kurang, itu yang membuat dia takut kehilangan kamu. Orang yang saat ini tidak komunikasi sama kamu, perasaannya masih sayang, dia sedang menunggu, menanti kamu dan memperhatikan kamu dari jauh ya. Lama-kelamaan perasaannya gelisah dan teringat kamu, dan tahu kenapa dia sampai-sampai dia seperti itu? Ya karena namamu sudah terukir di dalam lubuk hatinya. Oke, teman-teman semuanya. Energi dari siapa? Ada Pisces, Leo, ada Cancer. Pantesan ada Cancer. Ada Pisces ya. Suka manja-manjain ya. Ada Leo juga. Leo perhatiannya ya, uangnya ya. Apalagi sentuhannya. Bikin apa ya, membara, bikin cintanya menggebu-gebu, kangennya bergelora. Ya ini perhatian dalam bentuk seperti ini yang dia suka, yang membuat dia mungkin ini, kalau aku lihat dari kartunya, dia nggak bisa hilang, apa ya, kayak tidak bisa kehilangan kamu, tidak bisa melepaskan kamu. Kayaknya orang ini pernah punya pengalaman di masa lalunya ya, bukan cuma sama kamu aja, udah banyak mungkin yang pernah menjalin hubungan sama dia. Mungkin semua yang dia lewatin itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kamu. Kamu ini udah mungkin poinnya kelis semua ya, poinnya kecentang semua gitu, apa yang dia mau itu ada di kamu semua, terlaksana, terwujud, nyata, dan itu kamu bener-bener tanpa komando, tanpa permohon, kayak memohon untuk diperlakukan seperti itu, tapi kamu benar-benar memperlakukan gitu dengan caramu ya, membuat dia seneng, happy lah ya, terus tersanjung dan terharu gitu loh. Kamu tuh nggak diminta tolong sih belai-belain saya, enggak, tapi kamu tuh emang agresif gitu ya, kamu ini perhatian gitu, kamu ini juga romantis, bisa membawa suasana yang lagi kacau balau bisa tenang, romantis, dan akhirnya ya selalu saja ya hubungannya pas udah marahan malah tambah deket, tambah mesra ya, karena kamu sih orangnya penyayang, pemaaf
ya, sekalinya ngambek langsung diblokir. Tapi ini mungkin untuk yang kesekian kalinya kesalahan yang dia lakukan sehingga kamu jengkel ya, ngerasa diabaikan, ngerasa tidak diinginkan oleh dia. Padahal mungkin kamu nggak tahu dia lagi kena isu apa gitu ya, dia belum cerita. Ya, mungkin dia lagi bertengkar dengan teman kerja, dengan keluarganya, ataupun juga dengan orang yang ada di sekitarnya, cuman dia belum sempat bicara ya, karena mungkin situasi kondisi yang tidak memungkinkan, cuman kamu mungkin udah salah paham duluan ya, karena ini udah sering banget gitu kejadian. Jadi nggak pernah dia ngomongin gitu, nggak pernah dia obrolin tentang masalah dia, jadi kamu salah paham lagi dan salah paham lagi. Orangnya memang nggak pernah ngebahas ya soal masalah yang dia alamin, orangnya bener-bener nutup tentang cerita pribadi dia. Bukan karena dia nggak cinta sama kamu atau nggak percaya sama kamu, tapi mengurangi dampak kamu apa ya, kayak ilfil ke dia. Dia nggak mau kamu kayak nggak seneng ya karena dia suka mengeluh, suka merengek gitu. Dia mencoba untuk menyembunyikan semua itu dan kepengennya taunya yang senang-senang aja. Di saat mungkin dia lagi emang pengen disayang, dimanja ya dia pasti kayak apa ya, kayak merajuk ya, kayak menggoda kamu. Tapi yang lebih agresif mungkin kamu. Makanya kenapa dia di sini kayak ngejar-ngejar kamu banget. Ya, itu energinya seperti itu. Seseorang yang saat ini tidak komunikasi dengan kamu, ya masih masih kenceng banget ingin dia untuk bersama dengan kamu. Kita lihat inisialnya ya, guys. Oke, ada E, A, U, G, Y, M, Q, H, W, O, R, K, P, ada T, ada C, ada S, ada B, ada X. Nah, teman-teman semuanya, ini dia ya inisialnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga kalian suka. Ini energi banyak orang, jadi bisa cocok sama kamu, bisa enggak. Jangan lupa like ya, jangan lupa komentar supaya bisa nanti aku ambil apa ya, tema dari komen-komen teman-teman ya. Terima kasih banyak partisipasinya, selalu dukung aku terus ya. Sehat selalu teman-teman, semoga dibukakan jalan kebahagiaan, semoga dirukunin sama pasangan, segera menikah, segera dapat momongan ya, hidup bahagia sejahtera berkelimpahan, amin. Bye bye semuanya, see you.